Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivena Devira Celi Arianti dengan NIM 205231287 dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi Perjanjian Giyanti berlangsung di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik masa lalu karena perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik tersebut dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, hadiah tersebut rupanya memicu kecemburuan salah seorang pangeran, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia ini pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, akhirnya terlaksanalah kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi. Kemudian disampaikan Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 1754, Pakubuwono III menyetujui hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti, sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal inilah yang menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan berbagai deretan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti,
Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi sekarang masih terus melakukan pemberontakan terhadap VOC. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC pun akhirnya menyudahinya dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mempunyai tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum terhenti. Pada tahun 1813, masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan cerita Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.